Baiklah Bapak Ibu, di sini saya ingin menyebarkan atau memberi sedikit ilmu yang saya dapat dalam mengikuti JGP yang berjalan selama masih 2 bulan dari 6 bulan. Semoga bermanfaat untuk kita dan sekolah kita. Ya, baiklah Bapak Ibu, adapun yang saya ingin beritahu itu tentang budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif itu Bu, ada tujuannya kita buat untuk sekolah kita. Ada yang tahu Bapak Ibu apa tujuannya? Tujuannya adalah membangun karakter siswa atau membangun seluruh warga sekolah menjadi karakter yang lebih baik agar mendapat kesejahteraan, kebahagiaannya di masa depan. Yaitu ada tujuan budaya positif, yaitu menciptakan anak yang berkarakter yang baik, berbudi luhur, sopan santun, seperti itu ya Bapak Ibu. Apakah ada yang tahu contoh-contoh budaya positif? Ayo Bapak Ibu. Nah, nggak mau tanya, ada yang mau bertanya tentang apa contoh budaya positif? Iya Bu. Saya mau bertanya kepada Ibu. Coba Ibu sebutkan apa contoh-contoh budaya positif di sekolah. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, tadi sebelum saya jelaskan sudah ada dari kita yang mau bertanya. Tidak sabaran lagi ya Budina ya. Apa tadi katanya contoh dari budaya positif di sekolah? Ayo, baiklah Bapak Ibu, contoh budaya positif di sekolah bisa saja sopan santun, jujur, bertanggung jawab, bergotong royong, banyak memberi makanan sama teman. Itulah dia contoh budaya positif. Menjumpai guru ucapkan salam, itu termasuk dari sopan santun ya Bapak Ibu. Masih banyak lagi contoh dari budaya positif ini. Tadi itu tujuan budaya positif di sekolah kita tadi adalah menumbuhkan karakter siswa yang baik untuk siswa itu sendiri, untuk semua warga sekolah. Mati Bapak Ibu ininya. Baiklah Bapak Ibu, berhubung selalu mati lampu, terkadang ini hidup tidak. Harap maklum ya Bapak Ibu. Tujuan positif tadi di sekolah itu agar siswa kita menumbuhkan karakter siswa untuk menemukan kesejahteraan, kebahagiaan untuk dirinya di masa depan. Bisa Ibu? Paham? Itulah dia tadi. Contohnya bisa saja tadi datang ke sekolah dengan 5S, senyum, sapa, salam. Banyak itu ya Bu ya. Atau datang dengan salam gurunya. Baru apa lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang tahu contoh budaya positif? Jujur, bergotong royong. Apa lagi Bapak Ibu? Iya betul, tidak berbohong. Bisa Bu, kutip sampah. Dia positif, budaya positif. Marilah Ibu-ibu kita sama-sama mengembangkan budaya positif untuk kita dan seluruh warga sekolah kita. Bapak Ibu, siapa saja warga sekolah kita Bapak Ibu? Murid, lagi guru,
murid. Bisa juga ya Bapak Ibu, kan ada kan orang tua pun kita yang tinggal di lingkungan sekolah kita ya kan. Nah itu juga termaksud warga sekolah yang ada di sekolah kita. Itulah dia. Baiklah Bapak Ibu, di dalam budaya positif ada juga di situ termasuk dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu Bapak Ibu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi artinya bermanfaat. Berdiferensiasi artinya bermanfaat, para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, tahap perkembangannya. Misalkan kalau dia masih kelas 1, nah bagaimana mendidik kita menurut usianya, menurut perkembangannya. Nggak sama kan untuk kita mengajar kelas 1 dengan kelas 6. Menurutkan apa itu dengan sesuai dengan teori psikologi modern, mewujudkan pelajar Pancasila. Di sini nanti kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila, tapi sebelum itu kita dulu belajar tentang kebutuhan peserta didik berdasarkan tahap perkembangan. Kalau dia kelas 1, kita buat pelajaran yang sesuai dengan kodratnya, kebutuhannya. Misalkan jangan dulu kita buat materi yang tinggi sementara dia belum tahu gitu Bu. Ibaratkan kita di sini berpusat pada murid, menghamba pada murid, memerdekakan murid. Maksudnya di sini berhamba bukan berarti kita aku mau punaan ya, bukan. Memerdekakan murid bukan berarti maksudnya kita memerdekakan murid merdeka mereka suka-suka hati ke sekolah, tidak ya Bapak Ibu. Di sini kita berhamba itu kita menuruti kemauan anak itu dengan cara metode belajar kita yang sesuai dengan materi mereka. Misalkan Bu, kita belajar dengan cara berkelompok apa Bu? Nah kita buat cara belajarnya berkelompok sesuai dengan keinginan mereka supaya mereka senang untuk berbelajar. Bu, kita belajar sambil main-main ya Bu? Boleh, asalkan di dalam pelajaran itu bermain ada pembelajaran yang berjalan sesuai dengan arahan, sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Bagaimana orang itu supaya rajin belajar. Itu dia Bu yang memerdekakan. Memerdekakan murid bukan berarti kita harus ayo suka-suka hati ya, boleh kesana kemari. Bukan ya Bapak Ibu. Sebagai guru kita tetap memantau agar anak didik kita itu bisa belajar dengan sesuai dengan kodratnya, kebutuhannya. Jangan lagi kita berpusat pada kita harus kamu kerjakan ini ya, karena kita guru harus dipatuhi murid. Tidak ya Bapak Ibu. Sekarang kalau dia menurunkan CGP ini kita atau pelajaran yang kami dapat dari CGP ini kita berpusat pada murid, tidak lagi berpusat kepada guru. Enggak lagi mesti semua peraturan kita, maksudnya peraturan iya tetap enggak semua bertujuan pada kita. Kita harus ya mengikuti mereka enggak. Sekarang kita maunya gimana nak supaya lancar berapa gitu membaca, gimana cara kita buat apa metodenya supaya anak itu mudah memahami, yang tidak pandai membaca menjadi pandai membaca, yang tadinya malas belajar supaya rajin belajar. Itu harus dari kita sendiri sebagai gurunya. Jangan lagi anak murid itu datang ke sekolah hanya menuruti semua, tulis ini ya, baca ini ya. Enggak, sekarang kita tanya, anak ini anak ibu semua, apakah hari ini senang? Nah, tanya kepada mereka, senang Bu. Ayo kita belajar apa hari ini? Matematika Bu. Nah, apalagi saya kelas 6 contohnya. Kelas 6 belajar apa? Matematika Bu. Iya, semalam kita membahas sedikit tentang modus. Sekarang Ibu mau belajar hari ini semua tentang modus. Malam Ibu kan menerangkan. Sekarang kita buat pembelajaran modus sambil bermain. Yeay, mereka senang. Ibu membawa di sini ada misalkan keranjang, bola di situ. Saya mencontohkan bola
bola itu saya beri angka. Ada angka 6, 9, 7 terserah. Tapi di situ banyak angkanya. Saya tunjuk satu orang untuk mengambil bola di situ. Saya suruh ambil misalkan 7. Dari 7 bola itu, saya suruh anak itu menghitung mana angka yang sering muncul. Mungkin anak itu menghitung 1, 2, bu angka 6 yang banyak, berapa? Ada 3, yang lainnya cuma 1. Berarti modusnya 6. Mereka senang. Dari situ bermain sambil belajar, itu dia yang memerdekakan atau menghambat. Menghamba bukan berarti kita enak bukan ya Bu ya. Kita memerdekakan mereka sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan peraturan sekolah kita. Baik, begitulah ya Bapak Ibu. Sekarang mati lampu pula ya Bu ya. Gimana ini Bapak Ibu? Itulah dia tadi paradigma. Itu tadi paradigmanya. Sekarang kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Ya, di sini yang pertama katanya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai guru kita pasti mengutamakan itu kan Bapak Ibu. Kita selalu membimbing anak kita supaya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa itu bertakwa Bapak Ibu? Bertakwa itu orang yang melaksanakan Pada ketika Orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Terima kasih Bu Tika. Iya, yang bertakwa itu orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Betul sekali. Sebagai guru kita selalu menekankan itu kepada guru kita kan Bapak Ibu. Sekarang mandiri. Apakah kita sebagai guru sudah membuat guru kita mandiri Bapak Ibu? Apakah sebagai guru kita sudah membuat murid kita mandiri? Sudah ya Bapak Ibu. Misalkan contohnya mengerjakan PR-nya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Mandi sendiri, pakai pakaian sendiri. Itu dia sudah termasuk mandiri. Kemudian bernalar kritis. Nah ini dia, bernalar kritis ini dia bisa gimana dibilangnya, berkomunikasi dengan baik dengan sesama teman, dengan guru. Nah itu dia. Kemudian kreatif. Nah ini dia, ada murid yang kreatif kan Bapak Ibu. Kreatif bisa menimbulkan karyanya sendiri, bisa mengembangkan imajinasinya. Misalkan dia disuruh menggambar, disuruh hanya menggambar kucing, tapi di balik kucing itu dibuatnya lagi gambaran-gambaran yang lain yang lebih menarik, sehingga gambaran itu lebih dari apa yang kita suruh. Itu dia kreatif ya Bapak Guru. Kemudian bergotong royong, ini selalu kita jalankan ya Bapak Ibu. Apalagi di sini ada Sabtu bersih. Sabtu bersih kita selalu bergotong royong, bahkan seluruh warga sekolah wajib ikut bergotong royong. Kemudian tadi ada satu lagi Pak, bernalar apa? Global, berkebinekaan global. Iya, terus Pak. Disiplin positif. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, yaitu disiplin positif. Di mana disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin
mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, ini dia bertanggung jawab dia dengan apa yang dilakukannya. Misalkan anak didik kita melakukan sesuatu, tapi dia tidak sadari telah melakukan kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya salah. Misalkan main bola, sengaja nggak sengaja dia mengenakan kaca. Nah, dia harus bertanggung jawab apa yang dilakukannya supaya guru tidak marah kepadanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Misalkan mencontek, dia harus tahu apa konsekuensinya kalau dia ketahuan mencontek. Misalkan apalagi Bu, datang terlambat, dia harus tanggung jawab kenapa dia bisa datang terlambat. Apakah karena dia kelamaan bangun tidur, apakah dia nangis minta jajan tengah apa kesiangan, ya kan Bapak Ibu. Itulah dia disiplinnya Bapak Ibu, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang disepakati bersama. Maaf ya Bapak Ibu, berhubung sering mati lampu jadi kita terkendala. Sekarang masuk kita ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Iya, terus lagi Pak. Nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai kebajikan, misalkan 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah dia contoh nilai kebajikan. Yang ada lagi Bu, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lagi, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Itu dia yang life skill ya Bapak Ibu. Ini tipe murid katanya yang dapat dipercaya, hatinya lurus, gak mau neko-neko mengganggu temannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Langsung kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Di sini segala sesuatunya yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya kan Bapak Ibu? Kita pun hidup di dunia ini pasti ada tujuannya. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, misalkan sekolah kita tujuannya untuk apa? Mencerdaskan anak bangsa. Kalau gitu kita seorang guru. Kalau siswa untuk meraih cita-citanya. Itulah dia tujuannya. Lanjut Pak. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti dong ya Bapak Ibu. Siapa sih yang mau di sini tidak bisa bertahan hidup? Yang kemudian, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Berarti dia apa caranya supaya kita bertahan hidup Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ya Bu. Ya, untuk supaya kita bertahan hidup, ya tentu kita berusaha atau bekerja untuk menghidupi keluarga. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya tadi, wah jawabannya sungguh luar biasa ya Bapak Ibu.
bertahan hidup tentunya bekerja keras supaya bisa menghidupi keluarga. Tepuk tangan dulu buat ibu yang sudah menjawab apa itu untuk bertahan hidup. Yang kemudian nomor 2, kasih sayang dan rasa terima kasih. Nah, rasa kasih sayang di diri kita. Pasti kita manusia ada kasih sayangnya kan Bapak Ibu. Nah, rasa sayang kasih kita bisa kepada orang tua kita, anak kita, saudara kita, dan seluruh keluarga kita. Yang kemudian rasa terima kasih. Nah, kita disayang juga ada rasa terima kasih kita kan Bapak Ibu. Apalagi kita diberikan sesuatu, pasti kita mengucapkan terima kasih. Kemudian penguasaan, ini penguasaan pada diri sendiri kita. Jangan mau kita dikuasai orang lain, harus menguasai diri kita adalah kita sendiri. Kebebasan, seterusnya kebebasan. Semua makhluk, semua manusia pasti pengen bebas. Nah, tapi dari diri kita yang mengontrol kebebasan kita sendiri. Jangan sampai kita bebas ke jalan yang salah. Kita yang menentukan arah hidup kita, jangan orang lain. Kesenangan, tentu saja kita sebagai makhluk hidup pasti ingin senang. Kita akan mencari bagaimana caranya kita supaya senang. Lanjut Pak. Kemudian 5 posisi kontrol guru: penghukum, teman, manajer, pemantau, pembuat rasa salah. Yang pertama, kita guru pasti penghukum. Kalau ada murid yang salah pasti kita hukum. Itulah kita sebagai guru. Kemudian teman, kita guru dianjurkan supaya murid kita menganggap diri kita sebagai teman. Murid bisa curhat, bisa sharing, bisa menanyakan pendapat. Nah, mereka tidak segan untuk menanyakan apa yang ingin mereka tanyakan. Kemudian manajer ini kita di sini hampir sama dengan pemantau. Kita mengontrol semuanya di sini. Itulah dia mengontrol anak didik kita. Yang kemudian 5, pembuat merasa bersalah. Misalkan ada murid kita yang salah, kita buat contoh apa kalimat kita apabila ada yang salah. Misalkan anak didik kita ada yang salah, misalkan kita menerangkan ada murid itu melempar kawannya atau dia tertidur di saat kita menerangkan. Nah, kita buat itu kan perbuatan yang salah kan Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai guru menasihatinya, kenapa kau begitu, Fadil? Apakah kau tidak merasa kasihan melihat ibu dari tadi menerangkan di sini kau malah tertidur? Nah, itulah dia contoh pembuat merasa bersalah. Lanjut Pak. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Waduh, terlalu kecil ya. Terlalu kecil. Iya, ini dia apa dia? Lanjut Pak, ini keterangannya Pak. Lanjut kita keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebenarnya harus kita lakukan setiap semesternya boleh, per tahunnya boleh. Ini dilakukan di awal sekolah. Kita berdiskusi bersama murid kita di awal masuk sekolah. Kita buat suatu kesepakatan apa saja keyakinan kelas kita. Misalkan yang pertama disiplin Bu. Nah, kita buat kunci 1 kata disiplin. Yang kedua jujur Bu, kunci kata kedua, dan seterusnya. Ada lagi Bapak Ibu yang tahu apa kita buat keyakinan kelas kita? Apalagi Bapak Ibu ada yang tahu selain disiplin, jujur, apalagi kita buat Bapak Ibu keyakinan kelas kita? Udah disiplin, jujur, apalagi Bapak Ibu? Sopan, santun, tanggung jawab. Apalagi Bapak Ibu? Kalau tidak siap mengerjakan PR dihukum. Nah, apalagi? Banyak lagi ya Bapak Ibu. Ayo, apalagi
abstrak dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Misalkan murid kita 24, apa mungkin keyakinan kelas kita buat 24? Terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi boleh kita buat perwakilan dari baris juga boleh. Siapa yang mau angkat tangan juga boleh, gitu ya Bapak Ibu. Setelah terkumpul jadi Bapak Ibu di sini katanya bersifat abstrak dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat, berupa pernyataan universal. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Gimana Ibu Tina? Ibu Tina sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Kenapa Bu Tina? Sebetulnya udah dibuat Bu, tapi belum kami tempelkan di dinding, masih dibuat di karton. Berarti bagus dong Bu, berarti sudah ada keyakinan kelasnya. Itu sudah contoh yang baik. Tapi nanti ajaran baru ditempelkan ya Ibu, supaya kelasnya lebih indah. Ada di situ keyakinan kelasnya. Apabila murid melakukan kesalahan yang sudah melanggar keyakinan kelas, maka Ibu berhak untuk menghukum. Ibu Tina, apakah murid Ibu pernah melakukan kesalahan? Apa contoh kesalahannya Bu? Contohnya tidak mengerjakan PR Bu. Dia hukumannya disuruh mengutip sampah aja Bu. Karena sampah di sekitar kelas kami banyak yang berserakan. Jadi itulah hukumannya untuk anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Iya, Ibu Tina tadi katanya muridnya melakukan kesalahan yaitu tidak mengerjakan PR. Hukumannya mengutip sampah. Kalau dengan Ibu kelas 5, apakah murid Ibu pernah melakukan kesalahan dan melanggar keyakinan kelas Bu? Pernah Bu. Contohnya anak-anak udah lonceng nggak masuk Bu ke kelas, sehingga dia dihukum. Saya suruh pumpah. Berarti murid Ibu pas lonceng belum masuk, tetap di luar. Jadi hukumannya mompa gitu ya Bu ya? Iya. Kalau kepada Ibu Dela, pernah nggak murid Ibu melakukan kesalahan Ibu? Misalnya Bu, sebelum masuk walinya ke dalam kelas sudah dibilang jangan ribut, tetap ribut. Saya nasihati Bu, mudah-mudahan berubah Bu. Alhamdulillah, berarti murid Ibu mantap, dinasihati langsung berubah. Iya. Jadi kalau gimana dengan Ibu agama? Apakah ada murid yang membuat kesalahan sama Ibu sehingga murid melanggar keyakinan kelas gitu Bu? Kalau pas pelajaran agama Islam semua masih terkendali Bu, masih tertib. Wah, ini guru agama contoh baik untuk kita ya Bu. Setiap masuk ke kelas tidak ada murid yang tidak bisa, apa maksudnya, tidak ada yang melanggar keyakinan kelas. Berarti Ibu bisa menguasai murid Ibu sehingga mereka bisa terkontrol dengan baik. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwasanya anak didik itu selalu akan membuat kesalahan. Berarti kita sebagai guru harus menasehatinya, tidak bosan-bosan menasehati agar apa Bapak Ibu mereka tidak
melakukannya kembali. Baiklah Bapak Ibu, SDG-nya kita nyanyi dulu ya Bapak Ibu ya, supaya tidak mengantuk. Ayo Bapak Ibu nyanyi apa kita? Jangan goyang pojok-pojok ya Ibu. Ayo nyanyi apa Ibu? Lagu nasional atau lagu apa? Pop? Apa? Bu agama, lagu apa bu agama? Yang mana itu Pak? Oh, jangan. Nampak kali guru agama itu ya kan, kita lagu Bila Israel. Janganlah Pak, nanti kan perkataan itu adalah doa. Nanti terus ada apa memanggil kita. Ini apa Butina? Butina ini yang jago nyanyi ini. Nyanyi apa kita? Garuda Pancasila. Iya, ayo dulu Ibu, ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sip. Terima kasih Bu Tina. Nggak ngantuk lagi kan Bapak Ibu? Nah, itulah dia. Sudah menyanyi Garuda Pancasila aja Bu Tina udah nggak ngantuk lagi. Apalagi kita buat lagu goyang patah-patah ya Bu Tina. Lagu TikTok. Sekarang kita ngantuk lagi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut atau mau speaking lagi Bapak Ibu? Lanjut. Baik Pak, lanjut kata Bu Tina Pak. Nah ini tadi sama aja ya Bapak Ibu, langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Berarti tadi kalau kita sudah menunjuk salah satu siswa, apa keyakinan kelas yang kita buat, berarti itu harus dilakukan atau ditaati oleh warga kelas, tidak boleh lagi dilanggar. Misalkan datang tidak terlambat seperti itu, jangan lagi dibuat seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah itulah dia tadi kalimat positif, datang jangan terlambat, itu termasuk disiplin, jujur, sopan santun. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan atau keyakinan kelas. Lagi yang keempat, berdiskusi mengenal gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenal seluruh peran warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita harus meninjaunya ya Bapak Ibu, cocok nggak sampai di mana nanti ini kita bisa buat keyakinan kelas kita supaya tidak dilanggar lagi oleh siswa kita. Lanjut Pak. Nah, di sini ada katanya mengubah kalimat yang kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk 7.30. Itu kalimat negatif ya Bapak Ibu. Kalimat positifnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk 7.30. Apa bedanya Bapak Ibu? Apa bedanya? Datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk 7.30. Sama ya kan?
Ini yang kedua, tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Kalau dia kalimat negatifnya, mendengarkan. Ini kalimat positifnya ya, Bu. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Kalau kalimat negatifnya tadi, tidak ngobrol saat guru sedang menjelaskan. Itu dia kalimat negatifnya. Sedangkan kalimat positifnya, mendengarkan guru saat menjelaskan. Kemudian lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatifnya. Kalau dia kalimat positifnya, buang sampah pada tempatnya. Kalau dia lagi, Bu, ada kalimat negatifnya, memakai seragam sekolah sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Itu kalimat negatifnya. Kalau kalimat positifnya, memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Itu dia kalimat positif. Kembali yang terakhir, membawa minum sendiri dari rumah, air bening, susu atau jus. Kalimat positifnya, membawa minum sendiri dari rumah, air bening, susu atau jus. Itulah dia perbedaannya Bapak Ibu antara kalimat negatif dan kalimat positif. Lanjut Pak. Nah, ini dia yang terakhir, segitiga restitusi. Ini gimana nanti ya Bapak, itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah dia Bapak Ibu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut Pak. Nah ini dia Bu, restitusi, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Identitas tidak langsung menyalahkan siswa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau menanyakan alasannya berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kesalahan siswa memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini Pak, Bapak Ibu, yang pertama, menstabilkan identitas ini apabila seorang siswa salah, misalkan dia datang pada hari Senin tidak membawa perlengkapan upacara, misalkan topi dan dasi, kita tidak boleh langsung menghukumnya Bapak Ibu. Kita tanyai dulu. Misalkan Bang Rifki, nah datang dia, mana topi dan dasinya nak? Dia bilang, ketinggalan Bu. Iya, Ibu tahu setiap manusia itu pasti akan melakukan kesalahan. Tapi Bang Rifki kan tahu apa alasan Bang Rifki meninggalkan topinya. Kita tanyakan dulu, kenapa dia tidak membawa topinya? Tidak langsung kita Bu ya, kenapa kau itu tidak mau? Dihukumlah kau sana kau karena kau tidak membawa topi dan nasi. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, Ibu paham. Setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Contohnya Bang Rifki tidak membawa topi dan dasi. Itulah dia. Itu yang pertama ya Bapak, jangan kita langsung menghukumnya. Kita apa dulu dia? Kita stabilkan dulu biar jangan rasa takut. Nah kita bilang, iya Ibu paham ya nak. Memang kalau kita manusia ini pasti pelupa. Gak ada manusia yang sempurna. Seperti itulah dia ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan
tindakan yang salah, menanyakan alasannya. Setelah kita bilang tadi, iya paham ya Ibu nak, setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pasti lupa. Tapi di balik itu semua, Bang Rifki kan tahu mengapa Bang Rifki tidak membawa topi dan dasi. Apa alasan Bang Rifki tidak membawa topi dan dasi? Iya Bu, semalam aku kesiangan Bu, lupa membawanya. Tadi pagi aku bangunnya kesiangan Bu, lupa aku membawa topi dan dasiku. Nah, dari situ kita tanyakan lagi, Bang Rifki masih ingat nggak? Kira-kira apa keyakinan keras yang sudah kita buat? Apa saja? Ingat Bu, apa? Disiplin waktu. Nah, kira-kira Bang Rifki melanggar nggak sama keyakinan keras kita? Iya Bu, keyakinan keras yang mana yang Rifki langgar? Apa katanya? Tidak disiplin Bu, katanya. Apalah yang Rifki lakukan supaya Rifki tidak melanggar lagi keyakinan keras kita itu? Nah, Bang Rifki bilang, saya akan tidur lebih awal Bu, supaya tidak bangun kesiangan. Nah, iya bagus. Berarti Bang Rifki, kalau Bang Rifki cepat bangun, tidak kesiangan, pasti Bang Rifki ingat untuk membawa topi dan dasi. Nah, jangan langsung kita hukum ya Bapak Ibu, jangan kita biasa langsung sana lain barisan. Nah, jadi seperti itu. Memang kadang murid ini kalau kita tidak memberikan hukuman, mereka keenaan. Besoknya beri dihukum dia begitu. Kalau kita memang menghukumnya, otomatis dia ingat dengan hukuman, dia tidak akan meninggalkan topi dan dasinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita harus lebih tegas. Tegas bukan berarti kita langsung menghukum. Kita tanyakan dulu, kita lagi yang namanya apa? Segitiga restitusi. Ada lagi contohnya. Kelas 6 lah ya Bu, contohnya kelas 6. Kan sering berkelahi. Misalkan ini adalah siswa berkelahi. Tarian baju. Lepas kancing baju kawannya. Dibuat misalkan yang berantem ini siapalah saya bilang ya, si Padil dan si Rido. Nah kemudian itulah si Padil dan si Rido. Mereka berantem. Saking panasnya, saking marahnya si Rido, ditariknya baju si Padil sehingga putus kancingnya sampai 2. Terbuka lah bajunya, ya kan Bapak Ibu? Diginikannya lah bajunya. Bu berantem di sana, ya bawa kemari aja, ayo ke kantor kita, diajak ke kantor. Kenapa kau Rido? Mukamu sangat kelihatan. Kenapa mukamu terlihat marah sekali? Iya Bu, pala aku. Kenapa? Dari tadi dia menggarai aku. Apa orang itu mengetahui aku? Katanya kayak gitu. Iya Pak Dia. Enggak Bu, dia ada yang merasa sensitif kata. Padahal kami hanya mencintai diri kami sendiri nih Bu. Dia melewat merasa dia katanya. Kemudian Padil, kamu tahu kan? Kamu salah. Kamu tidak tahu, kamu langsung menyalahkan seolah-olah kamu mentertawakan. Padahal mereka tidak mentertawakanmu. Iya Bu, memang saya salah. Nah baiklah, kalau kau sudah tahu salah, apa yang harus kau lakukan? Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau melakukan? Kau tarik bajunya sampai putus kancingnya. Iya Bu, salahlah aku katanya. Aku tadi Bu terlalu marah katanya. Aku merasa bahwa orang itu yang menceritai aku Bu. Aku lewat orang itu tertawa. Oh iya, jadi kau tahu salahmu? Tahu. Apalah yang kau lakukan supaya menebus kesalahanmu? Ditanya si Padil. Padil, kira-kira apa yang harus dilakukan si Rido untuk supaya bisa kau maafkan gitu loh kalian? Aku Bu minta tolong kancing bajuku ini dijahitkan. Karena nanti Bu marah mamaku. Hilang kancing bajuku sampai 2 Bu, terbuka bajuku. Aku pun malu di depan kawan-kawanku. Nah, kayak mana Rido? Terdiam si Rido. Mana lah Bu bisa aku menjahit kata. Aku tak pernah memegang jarum jahit, mana pandai aku Bu. Baru, nah itulah tadi kau sudah mau melakukan apapun supaya menebus kesalahanmu sama si Padil. Jadi apa yang kau lakukan harus kata si Padil, harus kau jahit bajunya. Nanti kalau nggak kau jahit mamanya marah. Jadi ini ada syarat Ibu.
mau nggak kau belajar menjahit? Nanti Bu Agama yang mengajarimu menjahit, mengkancing baju. Si Rika pun terdiam. Nah, kemudian kalau kau mau pergi jumpai Bu Tika, Bu Agama, situ belajar menjahit. Nah, iyalah Bu, supaya saya bisa menebus kesalahan saya mau lah Bu belajar menjahit sama Bu Tika. Nah, pergi ke sana kau jahitkan baju si Padil ini supaya Mama si Padil tidak marah dan si Padil bisa memaafkanmu. Kemudian dia pergi membawa baju si Padil supaya dijahitkan, diajari dia sendiri yang menjahit, diajari Ibu Tika. Seperti itu contohnya. Ada lagi kasus lain, banyak lagi kasusnya Bu. Ada lagi kasus ketika guru menerangkan, si murid malah tertidur. Guru sudah semangatnya 45 menerangkan tentang apa pelajaran Pancasila ini apa, tiba-tiba ada mengorok. Sampai begitu. Kita sebagai guru kan Bu, kesal, geram. Kenapa kita sudah semangat 45 menerangkan di depan ini, malah murid kita ada yang tertidur. Kemudian guru memanggilnya. Misalkan namanya ini ke depan dulu. Biasanya laki-laki yang belum tidur ya Bu ya. Ibu saya murid saya ada si Iqbal. Iqbal kemari dulu nak. Nah, datang dia dengan besar badannya. Iya Bu. Tadi waktu ibu menerangkan, ibu melihatmu tertidur. Diam. Kenapa kau waktu ibu menerangkan tertidur? Tapi ibu suruh kau maju ke depan, enggak ada taumu. Diam kau hanya pegang spidol. Kau buat spidol itu macam apa? Kau putar-putar. Ibu pikir kau tertidur karena sudah pahamlah pelajaran yang ibu buat itu. Kenapa kau tertidur? Diam. Mengapa kau tertidur di jam pelajaran ibu? Dia bilang, aku tadi malam enggak tidur, kurang tidur. Kenapa? Main HP. Tahunya ibu, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi mengapa lah kau buat seperti ini? Rupanya dia kurang perhatian dari orang tua. Ada lagi adiknya cemburu dia sama dia. Lalu adikku saja Bu yang di atas. Seperti itu. Itulah alasan dia mengapa dia selalu ke HP, sehingga dia mengantuk di jam pelajaran. Jadi ditanya alasannya gara-gara kurang tidur. Nah, jadi dibilang gurunya, apalah alasanmu kau tidur jam tolong tidur katanya. Apalah yang kau buat supaya kau tidak lagi tidur di jam pelajaran ibu? Minta maaflah saya Bu, besok saya cepat tidur. Kalau mengharap perhatian dari orang tuamu, kau bukan kayak gitu nak, buat yang terbaik. Pasti orang tuamu memperhatikanmu. Jangan kau buat kelakuanmu semakin tidak baik. Itu akan membuat orang tuamu semakin kecewa. Dia pun memahami itu. Kemudian nanti kalau ibu menerangkan jangan kau lagi tertidur ya. Di sini ibu mau tanya, kau melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu. Keyakinan kelas apa? Dilarang tidur Bu jam pelajaran. Jangankan di jam pelajaran, jam istirahat saja pun tidak boleh tidur kata gurunya. Betul lah kau Iqbal tukang tidur katanya. Baru apa lagi Bu yang dilakukan si Iqbal? Nah, sudah tahu nih kau Iqbal kalau keyakinan kelas apa yang kau langgar? Sudah Bu, itulah Bu. Tadi tidur di kelas. Nah, jangan lagi kau buat kayak gitu ya Iqbal. Iya Bu. Itulah dia. Dari situ mudah-mudahan nggak tidur lagi dia guru apa, karena takut dia. Bagian disadarkan dia. Ada lagi kasus, ada nggak kasus murid ibu seperti itu? Biasanya ada itu, setiap kelas pasti ada murid yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ada Bapak Ibu? Murid Bu Nona, ada yang melakukan kesalahan? Nah ini Bu, ceritakan dulu Bu. Nah, ketika saya mengajar di kelas tinggi sama kelas pelajar beda ya Ibu. Ketika saya mengajar di kelas bawah, mungkin anak-anak agak
Jangan ributnya nak. Tugas kan udah ada edukasi. Tulis ya tulis. Tapi ketika di kelas tinggi menerapkan nulis nak, banyak aja alasannya ibu-ibu. Oh bu, pensilku nggak ada bu. Padahal ada di pensilnya. Bukuku nggak ada bu. Adanya bukunya, tapi nggak mau menulis gitu loh bu. Itulah kesapaannya bu. Emang mengapakannya itu? Iya alasannya, banyak alasannya supaya jangan menulis gitu loh bu. Demikian ya bu. Baiklah Bapak Ibu. Iya, itulah dia kata Bu Nurlan, kalau di kelas 1 disuruh nulis, langsung nulis. Kalau di kelas atas disuruh nulis, nggak mau nulis. Itulah Bu memang perbedaannya antara kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kelas 1 masih patu-patu biasa itu. Kalau kelas 1 masih takut dengan guru. Kalau sudah kelas 6 sudah pubertas, banyak saja alasannya. Kita sebagai guru harus lebih tegas. Kalau dia pun tidak mau menulis, tanyakan kenapa tidak mau menulis. Kalau katanya tidak ada pensilnya, nampak ibu ada pensilnya, bilang ini pensilmu. Apalagi alasanmu supaya kau menulis? Kau bilang tadi kamu bilang pensilmu tidak ada, tapi ibu lihat pensilmu ada. Di apa yang ibu lakukan supaya kau rajin menulis? Apakah ibu terlalu keras kepadamu, atau ibu terlalu lembut kepadamu sehingga kau tidak takut sama ibu? Tanyakan. Kalau dia diam saja, jangan diam saja, jawab. Kalau nggak kau jawab, nanti kau kena konsekuensinya. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita harus tegas. Kita harus memaksa anak itu menulis. Kalau memang ada pensilnya, ada penanya, suruh saja Bu menulis. Jangan dibiarkan, nanti keenaan. Kalau nggak mau juga, nah itulah tadi kita ada di situ fungsi penghukum. Silahkan dihukum. Karena itu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Di sini murid kita kan harus wajib menulis, jangan ada yang tidak menulis kecuali tadi Bu dia keadaan sakit, boleh Ibu kasih keringanan. Tapi kalau kamu katanya dia sehat tapi tidak mau menulis, paksa saja Bu. Tanyakan dulu kenapa dia tidak mau menulis. Kalau katanya tidak ada pena Bu, tapi kenapa Ibu ada penanya? Bilang ini penamu. Tanyakan kenapa kau tidak menulis sama Ibu? Apa Ibu terlalu keras? Apa ibu terlalu lembek sehingga kau tidak takut sama ibu? Sehingga suka hatimu menulis apa tidak? Boleh Bu kita di situ fungsikan tadi apa itu? 5 posisi kontrol guru, penghukum. Boleh kita menghukum kalau murid itu sudah terlanjur menyalahi keyakinan kelas kita tadi. Terima kasih ya Bu Nurlan. Gimana Bu Nurlan? Nah itulah dia contohnya. Kalau dengan ibu kelas 5 ada lagi Bu? Nah, silahkan Bu diceritakan. Baiklah ibu-ibu ya, di kelas kami, kelas 5. Menurut saya waktu belajar memang mereka melakukan kesalahan karena mungkin masa pubertas mungkin juga ya Bu. Sewaktu saya menerangkan ya kadang ada mau menggangguin anak cewek. Nah itu pun. Jadi kita waktu menerangkan mereka ribut ataupun dilemparnya cewek, kawan cewek atau murid cewek sehingga kejadian ribut. Jadi solusinya saya tanya juga, kenapa kau lempar? Diam-diam. Nah, kenapa kau lempar waktu belajar? Kau memang waktu belajar kau lempar tadi kawanmu cewek ini. Iya Bu, tadi Bu dipukulnya saya. Padahal bukan dipukul cewek itu dia. Mungkin mau cari perhatian sama si cewek itu, mungkin juga dia suka sama cewek itu kan. Namanya anak-anak kelas 5 udah mulai pubertas. Tapi itu pun solusinya ya mungkin ibu ini bisa memberikan keterangannya. Baiklah Bapak Ibu, baiklah Ibu. Tadi Ibu bilang waktu belajar dilemparnya kawannya seperti itu ya. Ditanyakan ibu guru kelasnya, kenapa kau lempar? Katanya dipukulnya tuh Bu. Padahal bukan ada dipukulnya.
rupanya cari perhatian. Nah, itu aja ya, Bu. Kalau saya tanyakan dulu, Bu, apa keyakinan kelas yang dilanggarnya? Mana tahu di situ keyakinan kelas orang Ibu tidak boleh mengganggu temannya di waktu jam pelajaran. Kalau melanggar keyakinan kelas Ibu, nah, tanyakan kenapa dia melanggarnya. Kalau dia diam, tanya sampai mau dia menjawabnya, apa yang membuat dia sehingga melempar kawannya. Kenapa dilemparnya kawannya? Ada pasti alasannya. Mungkin kita cari kayak Ibu bilang tadi, cari perhatian bisa saja kan Bapak Ibu. Tapi kita sebagai guru harus lebih tegas. Kalau kita keyakinan kelas kita itu tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar keyakinan kelas kita bisa terkena konsekuensinya ataupun hukumannya. Nah, itu tadi ya Bu ya. Kalau murid kita melanggar keyakinan kelas kita sebagai guru boleh menghukumnya. Kita di situ di posisi kontrol guru, masuk ke bagian nomor 1, penghukum. Nah, kita boleh menghukumnya apabila murid kita sudah melakukan kesalahan. Baiklah Bapak Ibu, itulah dia tadi tentang segitiga restitusi dari budaya positif. Di sini saya sudah bercerita panjang lebar tentang budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu, adakah yang ingin Bapak tanyakan tentang budaya positif atau yang sudah saya jelaskan dari tadi? Ada yang bertanya? Ya, kepada Ibu Tika kita persilahkan. Di sini Bu, saya ingin menanyakan, Ibu kan tadi sudah panjang lebar menerangkan itu budaya positif terhadap murid. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara kita sesama guru menerapkan budaya positif tersebut. Baiklah Ibu Tika, terima kasih pertanyaannya tadi. Ibu sudah menjelaskan budaya positif kepada siswa. Bagaimana kita menerapkan budaya positif ke guru, gitu, sesama rekan guru. Tadi saya sudah menjelaskan contoh budaya positif di sekolah itu bisa jujur, disiplin. Nah, kalau ini saya buat contoh dengan rekan sejawat yaitu tentang berkolaborasi. Berkolaborasi dengan teman sejawat juga bisa ya Bapak Ibu. Itu misalkan contohnya seperti ini. Kita sebagai guru ingin meningkatkan kualitas mengajar kita. Kita minta tolong kepada teman kita. Misalkan Bu Tina, nanti saya minta tolong ya, tolong videokan saya sewaktu saya mengajar. Dan tolong Ibu simak di mana kelemahan dan kelebihan saya sewaktu saya mengajar. Boleh Ibu bilang. Nah, ketika Ibu mengajar, Ibu Tina memvideokan Ibu mengajar. Setelah selesai, Ibu tanyakan kepada Ibu Tina, Ibu, tadi Ibu kan sudah memvideokan sambil memperhatikan saya mengajar. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan saya ketika saya mengajar tadi? Ibu Tina membilang, iya Bu, tadi yang pertama saya melihat Ibu menerangkan terlalu cepat, siswa itu bingung. Nah, yang kedua apa Bu? Ibu tadi menerangkan terlalu diam aja, gak mau jalan-jalan ke arah murid. Ibu duduk saja, maksud saya Ibu boleh berdiri. Nah, Ibu catat kelemahannya Ibu tadi. Kemudian kelebihannya, suara Ibu lantang kuat. Nah, itu tadi kelebihan Ibu. Ibu catat kelebihan dan kekurangan Ibu. Dari situ catatan Ibu Tina tadi Ibu catat itu untuk perbaikan untuk diri Ibu. Tadi kata Bu Tina, aku tadi duduk aja. Nanti kalau menerangkan sekali lagi aku jalan-jalan lah supaya murid itu lebih tertarik. Kalau aku menerangkan sambil berjalan, pakai ekspresi, mungkin murid lebih tertarik. Tadi apalagi tadi yang dibilang Bu Tina ya? Ini lagi. Apa tadi lagi Bu Tina? Nah, waktu menjelaskan suara Ibu terlalu cepat. Kata Bu Tina tadi aku menerangkan terlalu cepat. Berarti kelompoknya anak-anak Ibu semuanya. Dan yang tadinya cepatlah anak-anak Ibu yang doakan ya segala. Jangan lagi kayak gitu buat dari cepat kali ini. Anak-anak Ibu, nah inilah Ibu berbicara. Nah, berubah dia dari yang cepat menjadi lambat. Itu adalah perbaikan untuk diri kita. Karena kita sudah tadi menyuruh teman kita menanya
banyak kelebihan dan kekurangan kita. Baiklah Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas? Pas, oke. Berarti orang Ibu sudah paham ya budaya positif? Paham. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa melaksanakan bisa jadi dibilang berkolaborasi bersama rekan guru ya Bapak Ibu. Dan saya apabila ada kesalahan yang atau kata-kata saya dalam